Jumpa kembali di MDT Journey Life Story Inspiration of Life dengan tema ujian dan cobaan hidup dengan alami masalah dan ujian cobaan adalah cara Tuhan agar kita lepas dari jebakan iblis. Dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 8, kitab Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai 18. Jadi kalau saya pelajarin menurut pengertian dan pengenalan dan pengertian kedalaman mengenal firman Tuhan, kemampuan saya coba lebih mengerti firman Tuhan. Setelah berjalan sekian belas tahun, hampir 22 tahunan teman-teman, ada pengertian bahwa tidak bisa teman-teman yang namanya apabila kita ingin melakukan firman Tuhan itu tanpa mengikuti kalau secara Nasrani sebutnya Nabi Isa sebagai sulungnya kita, tanpa kita menjajaki, menapaki tanpa menapak tilas gitu apa yang Nabi Isa alami teman, karena Nabi Isa itu jelas sulungnya kita gitu. Tapi kalau saya mendapatkan sharing atau mungkin dari pengajaran gitu, awalnya saya tangkap dengan Nabi Isa itu seolah agak berbeda teman. Tapi kalau semakin kesini gitu, semakin dalam pengenalan pengertian, entah saya benar atau tidak, tapi saya merasa bahwa memang jalannya Nabi Isa yang diajarkan dalam Nasrani itu tidak bisa lepas dari ujian cobaan yang menyebabkan banyak permasalahan dan penderitaan teman. Dalam kondisi bermasalah dan menderita, sebenarnya kita punya peluang untuk berhenti, tidak mau robah jalan gitu, untuk tidak menghindari masalah itu ya, atau untuk misalnya melepaskan diri dari penderitaan itu gitu. Tapi tidak bisa ada cara lain teman-teman. Jangan-jangan Nabi Isa kalau waktu itu juga punya jalan penyelamatan Nabi Isa dan penyelamatan kita manusianya itu dengan jalan tidak perlu sampai mati di kayu salib gitu. Rasanya mungkin Tuhan Allah dan Nabi Isa akan membuat itu. Tapi sayang teman-teman, kalau saya pelajari makin mendalam, tidak ada jalan lain teman-teman. Yang namanya kalau kita memang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi Isa, apabila kita taat dan mengasihi Tuhan dan Nabi Isa, tidak bisa menghindar. Kita tetap tinggal menapak tilasi apa kejadian yang terjadi di kehidupannya Nabi Isa tersebut teman-teman. Kalau masalah cerita tokoh-tokoh di dalam kitab suci kita teman, mungkin di Alkitab bagi Nasrani, atau mungkin di Al-Quran mungkin bagi Muslim, atau mungkin agama-agama lain dengan kitab-kitab suci masing-masing itu. Saya pikir nabi-nabi itu adalah contoh gitu. Tokoh-tokoh tersebut adalah contoh untuk kita waktu menghadapi kehidupan teman-teman. Kalau di Nasrani kan dibagi dua teman, ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian lama itu karena kita anggap bahwa pengenalan pengertian kita belum dalam gitu teman, berarti kita masih belum dewasa rohani di dalam kitab perjanjian lama. Banyaknya ceritanya kompensasi tokoh itu dengan kesuksesan duniawi teman-teman. Tapi begitu kita sudah lebih dalam, lebih mampu mengerti akan maksud rancangan kehendak Tuhan, kita akan dibawa ke dalam kitab perjanjian baru yang ditargetkan itu udah berbeda, bukan kesuksesan duniawi, tapi sudah lebih condong ke dalam bagaimana mencari keselamatan akhirat yang kekal gitu, bagaimana mencari damai sejahtera yang kekal di dalam surga, bagaimana bisa hidup bersama Tuhan di dalam surga, bahkan bukan cuma hidup bersama Tuhan dalam surga, tapi bagaimana memimpin bersama Tuhan ya untuk bisa mengatur warga-warga surga tersebut. Itu tidak lain teman-teman selain menjadi pelaku firman untuk karcis ya, untuk karcis tiket untuk bisa masuk ke dalam surga gitu, yang kita harus menjadi pelaku firman. Tapi untuk bisa duduk sebagai timnya Tuhan, keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, itu kita harus punya tiket yang kedua teman, bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Nah itu baru kita punya tiket untuk bisa masuk bersatu dengan timnya, dengan Tuhan gitu di dalam kerajaan surga. Intinya gitu teman. Nah untuk semua itu kalau saya pelajarin ya
di kitab perjanjian lama ya ada cerita suka dukanya gitu si tokoh-tokoh tersebut, yang di perjanjian baru juga ada suka dukanya gitu. Bahkan kalau di perjanjian baru itu kita bisa bercermin gitu, kita bisa mencontoh, kita bisa berpanutan kepada apa yang dialami Nabi Isa. Cuman waktu itu kan Nabi Isa kan sampai mati, dalam arti kata mati fisiknya, tubuhnya teman-teman. Tapi kalau kita sekarang kan bukan tugas Tuhan Allah mematikan tubuh kita gitu, tapi Tuhan Allah itu mematikan jiwa dan roh kita teman. Bagaimana supaya jiwa dan roh kita tidak mati terhadap jerat-jeratnya duniawi gitu. Kuncinya itu teman-teman. Itu satu. Nah, kenapa Nabi Isa mesti mengalami penderitaan seperti itu? Udah hampir penderitaan dari A sampai Z Nabi Isa alami semua. Dan kita juga disarankan untuk bisa mengalami itu, teman, menghadapi permasalahan A sampai Z, penderitaan A sampai Z, dengan maksudnya cuma satu, teman. Bagaimana waktu kita memberitakan kesaksian hidup kita ini mempunyai satu pengalaman rohani yang lebih komplit gitu, teman. Jadi teman-teman sesama kita menghadapi masalah apa juga, kita sudah mengalami A sampai Z tersebut, teman. Nah, untuk mencapai Z gitu, kalau bicara Nabi Isa kan istilahnya, karena diceritakan di dalam kitab perjanjian baru kan Nabi Isa tidak berkeluarga, teman. Jadi satu-satunya ya Nabi Isa akan kontaknya dengan Tuhan Allah. Nah, di situ ya akan terjadi jadi perintah dari Tuhan Allahnya yang sampai harus meninggal wafat di kayu salib. Kalau kita teman-teman kan Tuhan Allah kan beda. Kalau kita ini kan diberi pasangan kita gitu. Jadi Tuhan menganggap kita sebagai suami istri itu satu gitu. Ya hanya suami istri aja. Tapi kalau kita dengan anak-anak kita dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan sesama kita kan di mata Tuhan tidak satu, teman-teman. Nah, karena Tuhan menganggap kita ini satu gitu, suami dengan istri, istri dengan suami. Nah, ini dijadikan satu alat untuk Tuhan. Bagaimana ya kita bisa mengalami permasalahan dan penderitaan ya dari A sampai Z itu ya harus dengan pasangan kita, teman-teman. Waktu kita tergendala dengan pasangan kita, nah kita mulai, teman-teman, menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang kita tidak pernah alami saat kita tidak berbenturan dengan pasangan kita, teman. Jadi pasangan kita itu permasalahannya akan makin besar bagi orang benar, teman. Dalam arti kata kita tidak bermasalah untuk kita bercerai dengan pasangan kita. Kalau orang benar kan tidak bisa, terkunci oleh firman Tuhan yang memang melarang kita yang sudah disatukan dalam Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita sudah kebentur itu, sehingga suami memiliki istri, istri memiliki suami, itu adalah senjata paling ampuh menjadi alat Tuhan, teman. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengumpulkan pengalaman hidup rohani kita dari A sampai Z tadi. Waktu kita nguasain A sampai Z, berarti waktu Tuhan pakai kita sebagai alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu kesaksian kitanya komplit, teman, A sampai Z. Di pengertian saya seperti itu, teman-teman. Jadi banyak ya mentor rohaniawan yang saya dengar gitu sharing-sharingnya, ya waktu awalnya seolah-olah pengen membujuk Tuhan ya seperti mau menghadapi ujian cobaan dalam permasalahan penderitaan, tapi akan berujung dengan menikmati duniawi gitu. Tapi kalau saya pelajarin rasanya mentor rohaniawan itu pun kalau benar gitu ya keburu sadar bahwa bukan itu gitu. Jadi hanya satu-satunya yang Tuhan beri izin kepada kita untuk bisa menikmati harta duniawi itu bukan untuk diri kita, teman-teman, tapi untuk Tuhan sendiri, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan gitu. Jadi harta dunia itu akan kita pakai untuk sebagai alat memberikan kebenaran firman sampai ke ujung bumi. Kita butuh dana, teman. Kita butuh hal-hal duniawi untuk mencapai itu. Baik bentuknya uang, baik bentuknya harta, bahkan bentuknya tahta gitu. Kita butuh itu menjadi alat Tuhan untuk menjadi yaitu saksi-saksi kemana-mana itu, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman, di kitab Ibrani pasal 2, teman-teman, ayat 1 sampai 3 dulu, teman-teman. Perikopnya, judulnya keselamatan yang besar, itu perikopnya, teman-teman. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh
oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan, nah ini nanti lanjut di di ayat 4-nya. Saya coba baca inspirasi dulu teman-teman. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 3. Jika kita lebih mengenal serta mengerti firman Tuhan, maka kita akan lebih perhatikan perintah dan peraturan Tuhan agar kita tidak melanggar rancangan dan kehendak Tuhan oleh karena ketidaktaatan hidup kita. Nah ini apabila kita sudah lebih mengenal dan mengerti firman Tuhan, kita berusaha untuk tidak melanggar, teman-teman. Saya lanjut di kitab Ibrani pasal 2 ayat 4 aja, teman-teman. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia roh kudus, roh Tuhan kalau secara universal yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah kalau di inspirasi saya Ibrani pasal 2 ayat 4, teman-teman, Tuhan telah berkati kita dengan Tuhan telah bekali kita dengan apa yang tokoh-tokoh kitab suci lakukan dalam firman dan juga memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat serta pernyataan-pernyataan, bahkan memberikan roh Tuhan sebagai kasih karunia Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan itu sudah benar-benar melengkapi persenjataan rohani kita. Bentuknya seperti itu, teman-teman. Jadi ada cerita, diberikan contoh-contoh cerita yang tokoh di kitab suci, diberikan tanda-tanda gitu, ya diberikan mujizat-mujizat, diberikan pernyataan-pernyataan gitu. Bahkan memberikan roh Tuhan kepada kita sebagai modal untuk senjata kita itu, senjata rohani kita, teman-teman. Nah ini kalau saya lanjut lagi di kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 8, teman-teman, perikopnya judulnya Nabi Isa seketika lebih rendah daripada malaikat. Malaikat ini kalau saya universalkan seperti itu. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Itu ayat 5-8 begini, teman-teman. Kalau di inspirasi saya Ibrani 2 ayat 5-8, jalan kemenangan dan juga kemuliaan serta keagungan Tuhan adalah dengan cara menaklukkan dunia, dengan cara merendahkan hati, bahkan merendahkan diri dalam waktu sesaat ini gitu. Ya, agar apapun rintangan dunia dapat kita alami sampai kejadian sampai kepada dasar-dasar segala permasalahan yang disertai derita yang dialami oleh berbagai sesama kita gitu. Jadi memang kita mesti mengalami itu untuk menjadi alat kesaksian kepada sesama kita, teman, dari A sampai Z tadi gitu. Nah ini saya coba lanjut lagi kitab Ibrani pasal 2 ayat 9 aja, teman-teman. Ayat 9 aja. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, maksudnya Nabi Isa, itu yaitu Nabi Isa kita lihat, yang oleh penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua manusia. Nah ini, teman-teman, bagaimana jadi contohnya itu gitu. Kalau nggak ada firman Tuhan, teman-teman. Kalau sampai Nabi Isa nggak berkorban seperti ini gitu. Saya coba bacakan di inspirasi Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 3 ayat 9, teman-teman. Secara Nasrani, Nabi Isa adalah sulung atau panutan kita dalam menjalani akan kebenaran hidup. Nabi Isa alami semua masalah dan derita, di mana secara rohani pengalaman hidupnya menjadi contoh panutan sekaligus penebusan atas dosa-dosa yang kita telah perbuat. Kalau dari sisi Tuhan Allah kepada Nabi Isa begitu, untuk menebus dosa kita dan juga sekaligus menjadi panutan supaya Nabi Isa mengalami asam beset tadi gitu, teman-teman. Nah saya lanjut lagi di pasal 2 Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 13, teman-teman. Sebab memang sesuai
keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Nabi Isa yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Tuh, jadi Nabi Isa itu ya itu teman, tipe-tipe kerjanya itu ya tidak bisa lepas dari ya penderitaan tadi gitu, demi keselamatan kita semua. Kita juga harus begitu bagi sesama kita teman. Sebab Nabi Isa yang menguduskan, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, gitu, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kalau diinspirasi saya teman-teman, Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 13, firman Tuhan membawa banyak orang kepada kemuliaan dan kesempurnaan hidup dengan melakukan firman Tuhan, walau konsekuensi alami masalah-masalah dan derita-derita hidup untuk sementara, dan tetap memberitakan kesaksian hidup kita. Nah itu konsekuensi ikut Nabi Isa itu seperti itu. Jadi saya juga bingung kenapa kok banyak orang yang tidak dengan pola-pola seperti Nabi Isa yang sebenarnya teman-teman. Nah ini saya coba bacakan di terakhir teman, kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 18 teman. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambaan oleh takutnya kepada maut. Nah ini cerita orang dunia, orang yang berkeyakinan seperti ini teman. Orang berkeyakinan, orang yang percaya Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan pribadi dan firman Tuhan secara benar gitu. Itu orang berkeyakinan. Jadi orang dunia dan orang berkeyakinan itu seolah masuk ke dalam perhambaan yang memang sebagai jeratnya iblis teman-teman, ya dalam hal-hal duniawi itu gitu. Padahal ujungnya maut gitu, tidak bisa masuk ke dalam surga di akhirat yang kekal tadi gitu. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dalam setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah ini kuncinya Nabi Isa itu teman. Kenapa Nabi Isa atau tokoh-tokoh yang di perjanjian baru mengalami penderitaan? Ya karena gitu. Ya sebab oleh karena ia sendiri telah menderita. Jadi harus ada penderitaan karena pencobaan-pencobaan gitu. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi mereka punya pengalaman untuk bisa bagaimana cerita lepas dari penderitaan di dunia itu teman-teman. Itu gunanya ujian cobaan dari sisi rohani seperti itu. Nah kalau di inspirasi saya teman-teman, Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 18, secara Nasrani Tuhan korbankan Nabi Isa agar iblis dimusnahkan gitu, agar iblis dimusnahkan, sehingga manusia dibebaskan dari beban dan tuntunan duniawi, sehingga dapat hidup bebas merdeka dan tuntunan kepalsuan dunia dengan jalan hidup menderita karena ujian dan pencobaan, sehingga Nabi Isa dapatkan cara untuk sesama yang alami ujian dan cobaan juga gitu. Nah ini Tuhan juga pengen kita seperti itu teman. Tapi dari pengalaman saya dan beberapa teman-teman rohani saya berbeda-beda pengalaman hidupnya teman. Kalau banyaknya dari bawah Tuhan ajak naik ke atas, jadi mengalami penderitaan dulu baru naik ke atas. Tapi kalau untuk saya pribadi nggak beda seperti Nabi Isa teman. Dari atas seperti Nabi Musa juga gitu, ditaruh di atas, disuruh turun, nah terus dicoba diangkat lagi teman-teman. Ya contoh paling gampang teman, saya sebagai pengusaha gitu. Waktu saya belum mengenal Tuhan di bawah tahun 2000, saya apabila menjamu tamu teman-teman, satu malam itu bisa habis 1 bulan gaji saya sekarang teman-teman. Coba bayangin, jadi waktu saya dengan cara-cara duniawi itu ya betapa tidak kira-kiranya yang namanya materi duniawi itu teman-teman ya. Sampai 1 malam untuk menjamu tamu aja bisa menghabiskan gaji saya untuk 1 bulan zaman sekarang setelah mengenal Tuhan, lebih mengenal Tuhan teman. Jadi ya teman-teman bisa bayangin apa iya gitu ya, gaji sebulan sekarang
kok dulu bisa habis dalam satu malam saja gitu. Nah ini satu contoh yang benar-benar perubahan yang ekstrim itu ya seperti itu teman-teman. Jadi kita itu diajak oleh Tuhan untuk mengalami seperti ini. Tidak beda Tuhan Allah mengajak Nabi Isa mengalami seperti itu. Atau tidak beda juga ya Tuhan Allah dan Nabi Isa mengajak tokoh-tokoh kitab suci perjanjian baru ya seperti itu teman-teman. Jadi memang kuncinya bersama Tuhan itu seperti itu. Ujian dan cobaan hidup dengan alami masalah dan ujian serta cobaan adalah cara Tuhan agar kita lepas dari jebakan-jebakan iblis sehingga kita tidak terikat oleh hal-hal duniawi. Oke teman-teman, see you, bye-bye.